Halo sob, ketemu lagi dengan John Arif. Kali ini gue masih membahas tentang power tool on budget. Jadi buat para mendang-mending kayak gue, ini gue mau nge-review salah satu alat power tool yang on budget, bisa dibilang murahnya pakai banget. Oke, hari ini gue akan membahas salah satu alat dari Xenon. Ini adalah Jigsaw. Kita akan bahas apa saja fiturnya yang ada di dalam dan kelebihannya dan kekurangannya apa saja dan apa saja juga yang kita dapetin di dalam paket pembelian. Kita langsung aja. Oke, apa saja yang kita dapatkan? Kita akan cek. Nah, ini adalah Jigsaw Xenon dengan tipe CDJS 1845 ya. Oke, tahun kemerdekaan kita nih. Ini ada kartu garansi ya, dan kita langsung pada unitnya aja. Di Jigsaw ini adalah Jigsaw dari Xenon. Dia sudah mendapat 2 buah baterai dan kita juga mendapat wall charger. Wall charger ini kapasitasnya di 18 volt DC 0,8 ampere. Oke, nanti kita cek. Sebelum saya menjelaskan unitnya, kita juga dapat, nah ini kita dapat blade bawaan dari paket pembelian. Kita dapat berapa blade dan blade apa saja yang kita dapat. Nah, blade yang kita dapat adalah 2 buah blade untuk metal ya. Paling kita bisa motong ini untuk kelas-kelas yang tipis ya, bukan yang skala tebal. Dan selanjutnya kita dapat 3 blade untuk kayu, dan ini tertulis dia speed wood, jadi ini pemotongan cepat. Cuman kalau pemotongan dengan gigi seperti ini biasanya sih dia akan kurang rapih ya. Oke, kita mendapatkan 2 buah baterai dengan kapasitas 1,5 Ah di 18 volt. Ini adalah salah satu blade guard ya. Nanti kita cek blade guard ini dipasang di mana. Nah, ini adalah barangnya. Ini adalah Xenon CDJS 1845. Kalau dari segi build quality, plastiknya bagus, dan yang hitam ini adalah karet. Dan karet ini lebih enak. Memang semua power tool pasti dia memiliki karet di bagian handle karena untuk nyamanan. Dan untuk build quality yang lain, kita tahu ini adalah blade guard juga. Jadi kita dapat 2 blade guard nih. Yang ini kaca. Ini kebetulan kalau kita lihat dia bisa diturunkan seperti ini. Nah, ini kita bisa turunkan. Jadi ini adalah blade guard. Kalau dari build quality untuk base plate-nya dia nggak terlalu tebal, dan ya lumayan lah untuk kelas-kelas Xenon dia sudah lumayan bagus. Dan ini nanti bisa disetting untuk kemiringannya ya, menyesuaikan dari blade-nya sendiri. Jadi kita harus 90 derajat dengan blade. Dan ini adalah lubang untuk dust collector. Nah, ini adalah soket dengan tipe LXT. Ya, tipe LXT itu adalah tipe bawaan Makita ya, karena penemunya adalah Makita pertama kali menggunakan LXT. Dan baterai ini juga LXT. Nah, ini adalah 18 volt. Selanjutnya adalah kayaknya untuk pengunci blade-nya dia belum model quick release. Ini masih konvensional ya untuk pengunci blade-nya. Jadi kita pasang blade biasanya itu kan yang terbaru sekarang dia quick release. Pada saat kita tekan, kita masukkan, dia akan otomatis kunci. Tapi kalau di sini kayaknya kita harus konvensional. Kita menggunakan kunci L dan kunci L. Ini dia. Ini adalah kunci L. Ini bisa untuk mengganti mata pisaunya. Dan dia juga disediakan untuk penyetelan untuk di base plate-nya. Jadi base plate ini bisa kita setel kemiringannya. Kita sesuaikan dengan blade-nya. Jadi ini bisa dipiringkan ke kiri ataupun ke kanan seperti ini. Jadi kita mau potongan 45 derajat pun sebetulnya tidak ada masalah. Oke, kita kencangkan juga dulu. Nanti kita akan bahas pada saat kita memasang blade. Usahakan dia harus 90 derajat dengan blade.
Oke, dia juga ada pengaturan pendulum. Ini adalah pendulum. Ini untuk memposisikan pisau. Jadi kalau kita ingin pemotongan agak agresif ya, maka pendulum ini kita atur agar blade-nya ini maju ke depan. Dan kita juga mendapatkan, ini locking trigger. Pada saat kita lock seperti ini locking triggernya dia tidak bisa ditekan alias terkunci. Kita harus membukanya dengan pencet yang posisi sebaliknya. Nah, ini baru bisa kita tekan. Jadi ini bukan locking trigger pada saat kita bekerja terus kita lock supaya dia kerja terus, enggak. Dia locking trigger untuk keamanan di rumah ya, barangkali dipakai untuk anak-anak atau dipegang. Jadi kita bisa tekan ini untuk menghindari mereka yang tidak tahu fungsi, mereka tidak dengan sengaja menekan. Ya, dia menggunakan motor kayaknya sih belum bertipe brushless ya. Tapi kita coba saja. Kita pasang. Kita biasanya tahu dari suara sama percikan bunga api. Ya, kelihatan ada percikan api di sini, artinya dia belum brushless. Oke, nanti kita langsung coba saja bagaimana performanya. Kalau cuman kita bahas di build quality, saya rasa untuk sekelas Xenon ini sudah lebih dari cukup ya. Udah lebih baik menurut saya sih. Oke, kita akan coba untuk pengetesan di power baterai. Voltasenya apa sesuai dengan yang tertera, yaitu 18 volt. Nah, untuk voltasenya dia malah, ini kondisi baterai full ya, dia ada di 19,1 atau 19,10 atau 11. Jadi dia di atas kapasitas tertera. Makanya pada saat saya bilang bahwa jika Anda ingin menggunakan alatnya Xenon 18 volt, sebetulnya dia bisa digunakan pakai atau menggunakan baterai molar yang 20 volt, sebetulnya tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan coba untuk memasang blade-nya. Kita coba untuk pemasangan blade, kita kendori dulu yang ini. Kita akan pasang untuk blade kayunya. Nah, masuk ya. Langsung dipentokan di P-nya. Ini kan ada jenggolan ini. Nah, ini dimasukkan sampai mentok seperti ini. Setelah itu kita rapatkan. Moga-moga produk terbaru Xenon dia sudah menggunakan sistem quick release. Ini udah zamannya sob, ini sob, kita pakai yang mempermudah. Oke. Nah, ini kondisinya ya, ini pemotongan agresif. Nah, pendulum ini sebetulnya dia menggerakkan blade guide-nya ya. Jadi pendulum ini dia lebih menggerakkan blade guide-nya. Jadi dia bukan menggerakkan pisau, tapi dia menggerakkan blade guide-nya ini maju mundur. Sedikit tidak kelihatan kalau kasat mata, tapi kalau Anda rasakan dia kelihatan pada saat posisi seperti ini dia mundur. Jadi blade ini akan posisinya lurus, tapi jika Anda naikkan pendulum ini, dia akan mendorong blade keluar. Jadi blade itu akan lebih miring ke sini, pemotongannya lebih agresif. Oke, kita akan lihat dari segi lurusnya. Jadi kita usahakan blade ini dia 90 derajat dengan base plate. Kalau ini belum 90 derajat, kita bisa lepas pengunci bawah ini. Dia kuncinya sama, jadi satu kunci untuk semua. Nah, coba dilihat dia 90 derajat. Kalau bisa Anda menggunakan siku kecil untuk mengatur bahwa blade ini 90 derajat dengan base plate. Nah, setelah 90 derajat tercapai, kita kencangkan. Ini sebetulnya faktor yang sangat dibutuhkan pada saat kita pemotongan. Kita nggak mau pada saat memotong multiplex potongannya jadi miring. Oke, saya sudah cukup. Sekarang kita pasang untuk baterainya. Kita coba. Wah, ini yang saya suka nih. Untuk kelas jigsaw biasanya getarannya itu lebih tinggi ya, tapi di Xenon ini
getarannya nggak kerasa dan dia cenderung halus. Nah, artinya apa? Balancing yang ada di dalam sini dia sudah bagus. Jadi bukan hanya memukul seperti palu, tapi dia ada beban tambahan di belakang sini. Pada saat dia berputar itu dia tidak menimbulkan beban yang berat sebelah. Artinya getarannya lebih kencang, tapi ini enggak. Dia halus banget. Hampir nggak ada getaran. Untuk sekelas Jigsaw, saya kaget ini, baru tahu ini. Nggak ada getaran sama sekali. Mungkin kalau taruh di meja, ngerti kali ya. Hampir nggak ada getaran sama sekali. Seperti yang kalian tahu tadi, yang saya sudah jelaskan bahwa dia ada dua blade guide. Yang satu adalah pelindung kacanya ya. Ini adalah mika, bahannya mika. Nah, yang kedua kita ada blade guard. Ini ada blade guard kedua. Ini sebenarnya dipasang di sini, masuk ke dalam. Nah, ini sudah kita pasang. Jadi ini adalah blade guard kedua. Tapi sebetulnya ini akan jarang dipasang karena pemasangannya juga nggak mudah, jadi agak ribet juga. Lagi pula pada saat ini kepasang ini nggak akan bisa turun karena ketahan. Jadi kalau saya sendiri sih lebih cenderung menggunakan ini kalau saya kepengen lebih aman ya, karena ini lebih simpel, tinggal dinaikkan dan diturunkan, selesai. Oke, kita langsung saja ke pengetesan untuk pemotongan. Oke, kali ini akan saya tes untuk Jigsaw Xenon Cordless CDJS 1845 menggunakan objek kerja MDF. Ini MDF ukuran 12 mili. Jadi kenapa saya menggunakan MDF? Karena MDF lebih padat daripada plywood. Kita tes kemampuan Jigsaw ini dengan material padat. Selanjutnya kita akan potong untuk kinerja asli Jigsaw, yaitu potongan berliku-liku. Kita mulai dari sini. Oke, setelah Anda lihat tadi untuk pengetesan dari Xenon CDJS 1845 Cordless Jigsaw. Ini nggak ada masalah dengan pemotongan, semua baik-baik saja dan hasil pemotongannya pun lumayan bagus ya. Walaupun nggak cepat-cepat juga, karena jika Anda kepingin yang lebih cepat lagi, Anda bisa menggunakan alat potong kayu yang lain seperti circular saw. Kalau untuk Jigsaw ini sebetulnya lebih diperuntukkan sebagai pembuatan craft yang lebih detail atau dia menggunakan radius belok yang agak dalam. Jadi tiap alat kerja punya fungsi dan punya kegunaan masing-masing, dan Anda harap tahu, jadi Jigsaw ini bukan untuk alat potong yang kecepatan tinggi, tapi dia lebih ke untuk berbelok-belok. Oke, dari segi build quality saya rasa tidak ada masalah. Dengan kualitas Xenon, saya rasa ini sudah lebih dari cukup dan bagus sekali ya.
Dia juga sudah punya berbagai macam fitur. Dia juga sudah mendapat 2 buah baterai dengan kapasitas 1,5 Ah. Dan jika ini Anda ingin gunakan baterai 4 Ah atau 6 Ah punyanya Molar, tidak ada masalah, motornya akan tetap bisa menghandle. Itu saja review dari saya untuk cordless jigsaw dari Xenon ini. Untuk worth it atau tidak Anda beli, kalau menurut saya pribadi ini sangat worth it dengan harganya yang lumayan on budget ya. Harganya bisa Anda cek di sini, toko pembelian Anda cek di link deskripsi, dan jika ada kekurangan saya dalam review, Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak, kita akan ketemu lagi di project review dan DIY selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Oh ya guys, jangan lupa follow Instagram dan Facebook page John Arif. Ya, kita ketemu lagi di, ya udah.